Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK kita. Di sini kita akan membahas mengenai bab, gravitasi gitu ya. Jadi di sini sebuah massa M1 bernilai 50 kilogram, di sini ada massa M1 di sini ya, ada massa M1 50 kilogram dan massa M2 90 kilogram, gitu. Nah, ditanya di sini, titik P di sini akan mengalami percepatan gravitasi sebesar berapa gitu ya. Kita, harus mengingat kembali bahwa setiap benda menurut hukum gravitasi Newton, jika ada 2 benda ya, ada 2 benda, katakanlah benda satu dan benda 2, dan kedua benda tersebut bermassa, maka hakikatnya mereka sebetulnya ada gaya saling tarik-menarik gitu ya. Jadi kita pun manusia dengan manusia yang lain gitu ya, misalkan saya nih ya, bertemu dengan teman saya, katakanlah namanya si, Michelle gitu, katakannya namanya Michelle gitu. Nah, maka saya dengan Michelle itu sebetulnya ada gaya tarik-menarik gitu ya, ada gaya tarik-menarik, tetapi tidak, terasa oleh kita ya, tidak terasa oleh kita. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kalkulasinya ya, kalkulasi dengan massa sedemikian kecil ya, dibandingkan dengan massa bumi dan massa Jupiter, massa planet-planet, itu kita, terlampau kecil massanya. Sehingga efek gaya tarik-menarik yang ditimbulkan itu sangat kecil, sangat bahkan terlalu kecil untuk kita bisa rasakan. Maka, eee, gaya gravitasi tersebut ya, itu bisa dihiraukan. Tapi berbeda lagi untuk sistem yang, lebih besar atau, jikalau massanya itu lebih besar, lebih berat, maka itu akan berbeda gitu ya. Efek gravitasi yang ditimbulkan pasti akan lebih terasa gitu. Semakin naik gravitasi semakin berat benda tersebut, maka gaya gravitasi yang dirasakan pun akan semakin terasa gitu. Itu sesuai dengan rumusnya gitu. Nah sekarang jikalau misalkan titik P ini dia, eee, berada di dekat suatu benda, 2 benda gitu, maka, eee, dia akan merasakan gravitasi, percepatan gravitasi oleh kedua benda ini ya. Maka nanti si P ini akan merasakan percepatan gravitasi menuju si benda satu dan benda 2 secara bersamaan ya, secara simultan ya, secara simultan gitu ya. Maka dia nanti akan merasakan 2 percepatan gravitasi, yaitu percepatan oleh si benda satu, si massa satu, massa M1 oleh si benda satu lah, katakanlah benda benda satu dan juga si benda 2 yang arahnya akan menuju masing-masing benda tersebut ya. Jikalau benda satu menarik si titik P, maka titik P itu akan menuju ke benda satu. Nah, P ini juga akan tertarik juga oleh benda 2 karena juga dia berada di dekat si, benda 2 ini, maka dia juga akan ikut tertarik gitu. Nah, maka dia akan mengalami percepatan gravitasi secara simultan oleh kedua benda ini. Katakanlah dia akan merasakan gravitasi G1 dan juga G2 gitu. Nah, berapa nilainya? Nah, itu yang harus kita cari. G1 berarti, rumus dari percepatan gravitasi adalah Gm1 ya karena ini benda satu per r kuadrat itu jaraknya. Dan G2 itu adalah tetapan gravitasi Newton kali M2 per r kuadrat ya, jaraknya ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. G. Nah, ini, mungkin, takutnya ada miskonsepsi gitu ya. Ini kenapa saya gambar panah ke arah si benda satu dan satu lagi panah ke arah benda 2 gitu ya. Ini untuk menunjukkan gravitasi yang G1 ini artinya adalah, si P ini tertarik ke benda satu gitu ya. Itu arah gravitasi si benda satu ini adalah menuju ke si benda satu gitu ya. Gravitasi si benda satu saya gambar panah seperti ini untuk menunjukkan bahwa, oh ternyata, percepatan gravitasinya
itu menuju ke benda 1. Dan ini juga sama ya. Ini saya gambar panah ke arah benda 2 untuk menunjukkan bahwa gravitasi 2, G2 itu menuju si benda 2 gitu ya. Nah, GM1 ya ini sekarang kita lanjutkan ya perhitungannya. G dikali M1, M1-nya adalah 50. G kali 50 per R kuadrat. Jaraknya berapa? Nah ini nggak ada kasih informasinya nih di soal. Kita bisa gunakan, karena ini bentuknya segitiga gitu ya, maka kita bisa gunakan Pitagoras gitu ya. Berarti, ini ya gampang ya bisa ketemu 5 gitu ya. Nggak perlu saya jabarkan lah cara menghitungnya gimana, ini nggak pakai Pitagoras aja. Berarti ini R-nya adalah 5 gitu ya. Berarti, 5 jangan lupa dikuadratin gitu, berarti G dikali 50 per 25. Berarti coret-coret jadinya 2G gitu. Berarti G1 bernilai 2G besar. Nah, sekarang G2 ya, gampang, ini sama aja caranya yang kayak tadi. G dikali M2-nya, M2 berapa nilainya? Ya M2 nilainya 90 per R kuadrat. Jaraknya adalah berapa dari titik P ke benda 2? Ternyata 3, ya berarti masukin 3 kuadrat ya. G dikali 90 per 9. Berarti coret-coret jadinya 10G gitu. Berarti G1 sama G2 udah kita ketemu ini. Nah, masalahnya ini bukan gaya ya, gravitasi bumi gravitasi G1 dan G2 itu kan terjadi atau dialami oleh si P ini secara simultan gitu ya. Maka ya, secara simultan gitu. Maka ingat bahwa percepatan gravitasi itu juga merupakan besaran vektor gitu ya. Maka ini bisa diresultankan atau bisa dijumlahkan. G1 dan G2 ini bisa diresultankan atau digabungkan atau dijumlahkan gitu. Tapi ingat bahwa dia ini adalah besaran vektor ya. Besaran vektor yang mana besaran vektor itu adalah besaran yang membuktikan nilai dan arah gitu. Maka ini nggak bisa sembarangan resultan vektornya, bukan resultan percepatan gravitasinya itu tinggal kita tambahin 2G tambah 10G gitu ya. 12G, enggak, bukan seperti itu. Nah, berarti kan kita harus pakai rumus resultan vektor dalam materi vektor gitu ya. Berarti ya, resultan dari katakanlah percepatan gravitasi itu bisa kita cari dengan akar dari ya ini bisa dibuka-buka kembali materi vektor gitu ya. Resultannya adalah G1 kuadrat, nilai dari G1 kuadrat ditambah dengan nilai dari G2 kuadrat ditambah dengan nilai 2 kali nilai dari G1 dikalikan dengan nilai dari G2 cos theta katakanlah ya. Di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, ini kan dia vektor ya. G1 ini kan ingat kembali ya. Ingat kembali bahwa percepatan gravitasi adalah secara vektor gitu. Maka di sini nanti kan bentuknya seperti ini gitu ya. G1 ini bentuknya seperti ini gitu ya. Dan G2 juga berbentuk seperti ini. Nah, kedua vektor ini membentuk sudut sebesar theta. Nah, ini nanti cos theta-nya adalah ini nih, gitu ya. Jadi dia nanti kan ini kan membentuk sudut gitu ya. Nah, theta yang dimasukkan ke sini adalah theta yang di sini gitu ya. Nah, ini berarti rumusnya ini sebenarnya sudah dapat gitu ya. Nah, tapi kita tentuin dulu atau mungkin kita coba hitung aja dulu ya. Resultan percepatan gravitasinya adalah akar dari ya G1 kan tadi udah kita dapat ya nilainya berapa. G1 itu nilainya adalah 2G gitu ya. Berarti 2G kuadrat ditambah dengan G2 berapa? 10G. 10G kuadrat ditambah dengan 2 dikali G1 adalah nilainya tadi 2G dikalikan dengan G2 adalah 10G cos theta. Nah, sekarang ini masalahnya nih. Cos theta ini nilainya berapa gitu ya. Cos theta nilainya berapa? Sekarang kita kembali lagi ke gambar yang tadi ya. Nah, ini kita bisa menggunakan ya, kita bisa menggunakan trigonometri dasar. Ingat bahwa cos theta adalah samping per miring.
Ya, ini kan bentuknya segitiga gitu ya, segitiga. Maka kita bisa memanfaatkan nih, kalau segitiga ya, pada segitiga berlaku kalau untuk cos theta itu adalah samping per miring. Kalau sin theta adalah depan per miring. Tapi karena kita pakainya adalah cos theta di sini, maka kita cari aja cos theta gitu ya. Nah, cos theta nilainya kita lihat nih sa-nya. Ini sa-nya. Samping sudut ya. Samping sudut itu yang mana? Yang ini ya, yang 3 meter gitu. Maka nilainya sampingnya adalah 3. Miringnya berapa? Miring tuh yang ini gitu ya. Miring kan tadi udah kita dapat ya, nilainya 5 gitu. Berarti cos theta bernilai 3/5. Berarti di sini ya, sorry. Jadi di sini nilainya cos theta adalah 3/5. Langsung aja masukin gitu ya. Nah, ini mungkin untuk yang sin theta gitu ya. Biar nggak bingung gitu. Ini nanti kalau misalkan ya, misalkan dipakai gitu ya. Atau sebagai bahan mengulang-ulang aja materi gitu ya. Kalau sin theta berarti nanti nilainya depan sudut nih. Depan sudut adalah yang ini gitu ya. Berarti 4 miringnya per miring. Miringnya adalah 5 gitu ya. Berarti sin theta nilainya 4/5. Tapi di sini kita pakainya cos gitu ya. Oke, lanjut. RP sama dengan berarti akar dari 4G kuadrat ditambah dengan 100G kuadrat. Ya, ingat ini di kuadrat ini jangan cuman yang 10-nya doang, tapi G-nya juga dikuadratin. Nah, ini ditambah dengan 2 dikali 2G, 4G. 4G dikali 10G. 40G kuadrat gitu ya. G-nya dikali juga sama G-nya, sama G yang lain. Jadi jadinya G kuadrat gitu. Oke. Jadi 2 dikali 2G 4G, 4G dikali 10G. 40G kuadrat, 40G kuadrat dikali 3/5. 40G kuadrat dikali 3/5 berapa nih? 40 bagi 5 adalah 8. 8 kali 3, 24. Jadi 24G kuadrat gitu ya. Berarti RP sama dengan 4G kuadrat tambah 100G kuadrat tambah 24G kuadrat berapa? Akar 128G kuadrat gitu ya. Nah, akar 128G kuadrat itu bisa kita sederhanakan nggak? Bisa gitu ya. Bisa dengan cara seperti ini. Akar dari ya 128 kan kita bisa uraikan menjadi 64 dikalikan dengan 2 gitu, dikalikan dengan G kuadrat gitu ya. Nah, berarti ini jadinya akar 8 ini kan samanya kayak akar 64 dikalikan dengan akar 2 dikalikan dengan akar G kuadrat. Ya sama aja kan ya. Ini sifat akar gitu ya. Akar-akaran, sifat akar-akar. Sifat akar gitu ya, sifat eksponen gitu. Nah, akar 64 adalah 8. Akar 2 nggak terdefinisi ya, berarti akar 2. Akar G kuadrat, ya G gitu ya. Karena kan nanti G kalau dikali G adalah G kuadrat gitu. Akarnya berarti G gitu. Berarti di sini dapat kita simpulkan 8G akar 2. Nah, apakah ada jawabannya di soal? Tidak ada gitu ya. Memang ini saya cek-cek bahwa ini ternyata ada kesalahan penulisan gitu. Ada kesalahan kunci gitu. Maka yang benar kalau menurut sesuai perhitungan adalah 8G akar 2 ya. Jadi jangan tertipu ya dengan jangan langsung percaya dengan apa yang ada di kunci jawaban. Ini kan saya ambil dari buku Wangsit gitu ya. Nah, ya namanya juga penulis ya merupakan manusia juga ya. Manusia juga pasti melakukan kesalahan gitu. Nah, di sini memang terdapat kesalahan di sini. Harusnya adalah 8G akar 2. Tapi di sini adanya 8 akar 2G. Berbeda ya, pasti berbeda hasilnya. Gitu ya. Jadi yang benar adalah 8G akar 2 gitu ya. Oke. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.